Hai. Selamat sahabat, sekarang adalah Agustus 4 tahun 2017. Dan saya mau kasih rangkuman sedikit. Kita sudah belajar tentang 7 meterai. 7 meterai yang didapat di Wahyu. 7 meterai. Dan 7 meterai itu sejajar, tidak 100% sejajar, tapi sejajar dengan 7 gereja, the 7 churches, dari Wahyu 2, Wahyu 3. Oke, Wahyu 3, right, kita sudah beberapa, udah mungkin 2 minggu belajar ini. Dan kita tahu 7 meterai. Meterai yang pertama adalah rahasia tentang kuda putih. Dan kita tahu kuda putih itu adalah lambang dari gereja Efesus. Right? Gereja yang murni. Gereja yang dimulaikan oleh disciples-nya Tuhan Yesus. Right? Disciples. So, ini adalah gereja, ini gereja. Gereja yang dimulai oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Right? This is the Christian church. Ini gereja Kristen. Right? Oke, gereja Kristen. Dan mereka mengabarkan ke seluruh dunia. Right? Tapi gereja setelah itu yang juga dilambangkan oleh kuda warna merah adalah gereja Smyrna. Karena gereja ini dianiaya dan banyak yang mati. Jadi seperti merah seperti darah. Right? Smyrna merah seperti darah. Oke? Gereja yang dilambangkan oleh kuda hitam adalah gereja kompromi waktu zamannya Konstantin. Waktu kekafiran digabung dengan kekristenan menjadi kepausan, menjadi gereja Katolik. Oke, ini Pergamos. Right, ini Pergamos. Right? Lalu setelah itu, setelah Pergamos kompromi. Right? Bahasa 2 Tesalonikanya adalah falling away. Ya. Falling away, sudah jatuh, sudah kompromi. Gereja yang berikut ini adalah kuda yang pale, yang pucat. Ini adalah gereja Thyatira. Thyatira itu waktu zamannya Paus 1260 tahun merajalela, nomor 4. Nomor 4 dia merajalela selama 1260 tahun. Right? Lalu ada seal nomor 5. Yang nomor 5 itu saints, orang-orang suci yang sudah mati di bawah mezbah, mereka berseru, berapa lama lagi? Lalu jawabannya, nanti kalau ada kamu punya saudara-saudara yang akan mati syahid juga, baru kamu di vindicate. Right? Ya, itu nomor 5. Right? Jadi pertanyaannya, berapa lama lagi? Right? Yang nomor 6, ini signs of the times. Waktu ada gempa bumi. Terjadinya tahun berapa? 1755 di mana? Di Lisbon. Oke, lalu habis itu ada terjadi juga matahari jadi gelap. Bulan jadi merah. Lalu bintang jatuh tahun 1833. Alright? Lalu ini juga dikasih tahu bahwa waktu yang ke-6 ini ada hubungannya dengan bala yang nomor 7. Bala terakhir, bala 7. Ya, persis sebelum Tuhan Yesus datang. Ini adalah meterai nomor 6. Oke. Meterai nomor 7. Oke, meterai nomor 7 kita baca. Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Oke, ada sunyi senyap di surga. Dan ini yang kita akan pelajari. Kita mau lebih belajar sekarang, lalu kita selesai ini 7 meterai. Right? Lalu,
Nyonya White bilang di Patriarchs and Prophets 1260, 1260 tahun waktu orang-orang Protestan, Waldenses, Martin Luther dianiaya di sini adalah sama dengan 70 tahun Bani Israel atau bangsa Yahudi, Judah, ditawan di Babylon. 1260 tahun itu sama dengan 70 tahun di Babylon. Jadi taya-tayanya orang Protestan sama dengan taya-tayanya orang bangsa Yahudi yang 70 tahun. Jadi di sini ada juga 7 gereja dan juga 7 meterai. 7 meterai waktu zamannya gereja gereja orang Israel. Alright? Gereja orang Israel mulainya dengan siapa? Musa. Musa itu melambangkan Efesus. Hakim-hakim itu melambangkan Smyrna. Pergamos. Pergamos itu kompromi, dilambangkan oleh raja-raja. Right? Lalu habis itu mereka ke Babylon 70 tahun. Yang ini yang kita masih kurang jelas siapa ini, Sardis dan Philadelphia. Tapi kita tahu gereja Israel berakhir di zamannya Tuhan Yesus. Jadi istilahnya zaman Laodicea itu zamannya untuk orang Israel. Zamannya Laodicea itu di zamannya Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus juga hidup, disitulah mulai gereja Kristen. Dan di situ dia punya murid-murid adalah Efesus. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang bunuh dia dan memalang dia di kayu salib adalah bangsa Israel yang kondisinya Laodicea. Yang hidup sama-sama dengan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dilambangkan oleh Efesus. Right? Jadi Efesus dan Laodicea dua-duanya ada waktu zamannya Tuhan Yesus. Dan kita tahu di Patriarchs and Prophets dibilang waktu zamannya Tuhan Yesus akan diulang juga. Waktu dia datang pertama kali, apa yang terjadi? Akan terjadi lagi sebelum dia datang kedua kali. Jadi istilahnya, Laodicea di zaman kita sekarang akan sejajar dengan Efesus. Tapi Efesus itu sebenarnya kalau kita lihat sama dengan gereja Philadelphia. Karena hanya mereka yang dalam kondisi Philadelphia yang bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga dalam kondisi Laodicea. Harus Philadelphia. Right? Oke. Jadi kita tahu ada 2 golongan nanti ya. 2 golongan di dalam spiritual Israel. Right? Harus ada yang Laodicea, harus ada yang Philadelphia. Right? Oke. Right? Kita sudah sampai situ. Right? Dan kita teruskan, kita mau belajar sedikit tentang meterai yang terakhir. Meterai nomor 7, meterai the 7th seal. Ini penting sekali karena di sini dibilang Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Jadi waktu dibuka meterai itu, lalu habis itu ada sunyi senyap di surga. Alright. Ini maksudnya apa? Alright, kita sudah kapan ada sunyi senyap? Right? Patriarchs and Prophets. Sunyi senyap itu terjadi, kita nggak usah baca lagi ini. Patriarchs and Prophets 3:04. Sunyi senyap terjadi waktu Tuhan, kita tahu itu Allah Bapa. Allah Bapa juga turun dari surga pergi ke Gunung Sinai. Dan di situ dia tulis itu di atas 2 loh batu 10 hukum. Lalu dia kasih kepada Musa. Di situ ada silence. Ya, ada diam.
diam teduh. Oke. Pertanyaan saya, apakah pada waktu pengalaman Israel di Sinai itu ada pintu kasihan ditutup? Ada pintu kasihan ditutup waktu di Gunung Sinai, waktu ada solemn silence, waktu surga diam. Apakah ada pintu kasihan yang ditutup? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang bisa lihat pintu kasihan ditutup waktu di Sinai? Apa terjadi apa yang waktu Musa turun, dia bawa 2 loh batu, terus dia turun, dia lihat apa? Orang-orang sedang bikin Golden Calf Apostasy. Right? Golden Calf Apostasy terjadinya di Sinai. Dan waktu itu, apakah ada yang mati dibunuh karena mereka punya judgment sudah tiba? Ada kan? Ada. Berapa, Pak? 3.000. Kalau nggak salah 3.000 kan? 3.000 mati. Jadi pada waktu itu ada juga pintu kasihan ditutup. Oke, waktu solemn silence. Right? Pintu kasihan ditutup. Right. Oke. Teruskan lagi. The confusion was hushed. The sound of traffic and bargaining ceased. Orang-orang yang menawar, orang-orang yang traffic, the silence became painful. Ini terjadi waktu Tuhan Yesus membersihkan gereja, maksud temple, ya, temple di Yerusalem. Dia dua kali dia bersihkan gerejanya. Kita tahu itu ada mulai pintu kasihan mulai ditutup. Right? Kita tahu mulai di situ ada pintu kasihan yang mulai ditutup. Kita tahu mulai tidak langsung ditutup, tapi mulai ditutup untuk orang-orang Israel. Right? Ini waktu dia dapatnya dari spirit prophecy. Tuhan Yesus membersihkan gereja, membersihkan temple. Right? Ada pintu kasihan ditutup juga di sini. Right? Kita tahu mereka orang-orang Israel sudah memulai menutup mereka punya apa? Pintu kasihan. Itu untuk pintunya ditutup berangsur-angsur. Mereka juga lebih ditutup lagi waktu mereka bunuh Tuhan Yesus. Tapi yang pintunya ditutup, kapan yang waktu pintunya ditutup? Untuk bangsa Israel. Kapan ditutup? Ditutup, tidak bisa lagi dibuka. Yang di Nyonya White bilang, orang Israel di-divorce. Kapan? Waktu Stefanus dibunuh mati, ya. Dilempar batu. Oke. Then all faces gathered paleness. Dan semua muka menjadi pucat. And those that God had rejected gathered blackness. Dan yang mereka yang ditolak oleh Tuhan sudah mukanya jadi hitam. Then we all cried out. Lalu kita semua berseru, who shall be able? Siapa yang bisa berdiri? Apakah kita punya jubah sudah murni? Lalu angels berhenti menyanyi. And there was some time of awful silence. Lalu ada diam. When Jesus spoke, waktu Tuhan Yesus berkata, mereka yang tangannya bersih dan hatinya murni akan bisa berdiri. My grace, kekuatan saya, cukup untuk kamu. At this, our faces lighted up. Lalu muka kita berseri-seri dan joy filled our hearts. Ya, kegembiraan masuk di dalam hati. Lalu angels struck a note higher and sang again, while the cloud drew nearer, still nearer the earth. Ini terjadi kapan ini? Waktu ada cloud, ada apa? Tuhan Yesus sudah mau datang.
Kapan ini silence-nya? Persis waktu, ingat ceritanya, Synagogue of Satan menyembah kepada orang-orang yang tadinya mereka mau datang bunuh orang-orang itu, orang-orang yang dikejar-kejar umat Tuhan, tapi mereka tidak bisa, ya. Ya, di situ. Mereka sebenarnya punya sudah lama tutup. Right? Oke. Waktu Tuhan Yesus datang, mulai judgment buat siapa? Waktu Tuhan Yesus datang. Kedua kali. Kedua kali. Ini kedua kali kan? The cloud drew near to the earth. Ini kedua kali atau pertama kali? Kedua kali. Judgment buat siapa? Mulai judgment buat siapa? Yang harus diperiksa selama 1000 tahun. Judgment of the dead, the wicked dead, right? Dari di situ mulai judgment juga, right? Dan di situ ada silence. Oke. Right, teruskan lagi. Having made the decision, setelah dia bikin decision, setelah dia ambil keputusan, dia jatuh seperti mati ke tanah. Right? Where now were his disciples. Yang tadinya ada dia punya murid-murid, yang tadinya yang sebaiknya menolong dia, mereka punya master, mereka punya guru, ya, yang tadinya bisa mengusap dia punya dahi. Right? Di situ Tuhan Yesus menginjak wine press, ya, dia harus bikin anggur sendiri, right? Anggur yang nanti dia harus isi cawannya dan dia harus minum. But God suffered with His Son. Tapi Allah Bapa sudah suffer, ya, sudah suffer bersama dia punya anak. Allah Bapa suffer with His Son. Angels beheld the Savior's agony. Malaikat-malaikat lihat betapa Tuhan itu sudah siksa. They saw their Lord enclosed by legions of Satanic forces. Di situ setan dan malaikat-malaikatnya semua mengepung Tuhan Yesus. There was silence ada silence di surga. Ini terjadinya di Getsemani. Getsemani itu kapan? Terjadinya Getsemani waktu tengah malam. Oke, jadi secara spiritual di Waymark, Getsemani itu adalah tengah malam, dan tengah malam itu ada silence, ada diam di surga, right? Surga diam di tengah malam, waktu Tuhan Yesus di Getsemani, dan di situ dia ditangkap, right? Setelah itu dia ditangkap dan dikhianati oleh muridnya sendiri, right? Lalu dibawa ke pemimpin gereja, right? Jadi ditangkap, dibawa ke pemimpin gereja, right? Dan di situ ada silence in heaven. Okay. Alright. Mau saya cari. Jadi kalau kita lihat di semua Waymark, kalau kita lihat Sunday Law, Midnight Cry, Midnight, semua itu Midnight Cry, Sunday Law, ada silence in heaven. Oke? Okay? Karena di situ ada probation is closed. Ada pintu kasihan yang ditutup. Right? Dan di sini, siapa punya probation yang close di sini? Waktu Getsemani. Waktu Tuhan Yesus akan siap untuk mati. Lalu dia mati. Waktu dia mati, siapa punya probation yang ditutup? Ini agak kadang-kadang agak susah juga kalau maksudnya kadang-kadang tidak terpikir, tapi sebenarnya tidak susah. Siapa punya probation yang close? Siapa yang dibilang? Priest. Ya, bukan priest ya. Ya, ini memang priest ya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus
Pada waktu Tuhan Yesus, dia bilang, oke, saya mau ambil decision. Dan lalu nanti di situ, dia akan mati. Lalu waktu dia mati, siapa punya probation clause? Siapa punya probation clause? Ini bisa lihat karena siapa yang sudah kalah waktu di situ? Who lost already? Setan, right? Betul? Bukannya setan sudah kalah waktu di situ, right? Itu udah judgment buat setan. Tapi nanti dia punya judgment setelah 1000 tahun, itu dia baru executive judgment-nya dikasih kepada dia dan dia nanti dibakar di laut api. Tapi dia sudah dibilang bahwa dia sudah kalah kapan? Waktu Tuhan Yesus mati. Betul? Yeah. Alright. Oke. Alright. Sekarang kita mau tanya. 7 meterai ini terjadinya kapan? Kapan 7 meterai ini diungkapkan? Kapan itu the Lion of Tribe of Judah, ya, singa Bani Yahudi membuka meterai-meterai, membuka rahasia profesi. 7 meterai dibuka. Kapan terjadinya? Right? Kapan terjadinya? Kita harus baca dari Suara Nubuatan. Right? Kapan terjadinya? Suara Nubuatan. It was the Lion of the Tribe of Judah who unsealed the book. Ya, singa Bani Yehuda yang membuka meterai dan membuka unsealed, yang tadinya di seal, oke, di meterai. Jadi di unseal, jadi meterainya dibuka. Yang dibuka bukunya, right? Bukunya yang tadi di meterai sekarang dibuka, lalu diberikan kepada Yohanes, right? Untuk zaman akhir. Daniel juga berdiri buat dia punya testimoni yang tadinya sudah dimeterai. Oke, ini semua meterai. Jadi buku-buku semua dimeterai. Buku dari Yohanes dimeterai. Buku dari Daniel dimeterai. Yohanes itu loh Revelation. Revelation dimeterai. Daniel dimeterai. Sampai kapan? Time of the end. When the first angel's message should be proclaimed to our world. Oke. Berarti ini di meterainya mulainya dibuka kapan? Ini sudah gampang sekali ya. Kalau kita sudah belajar berapa kali. Kapan mulai dibuka? Waktu first angel's message pertama kali dikasih. Waktu the time of the end. Kapan dibuka? Ada yang mau kasih tahu? 1798. 1798. Jadi meterai pertama dibuka tahun berapa? 1798 oleh Millerites. Right? Kita bertanya kepada Yohanes, apa yang dia lihat waktu dia lihat di Patmos? Apa dia lihat vision? Apa dia mimpi yang di Patmos? Dan dia jawab, saya lihat di tangan dia yang duduk di atas tahta, buku yang ditulis di luar dan di dalam. A book. A book is what? A scroll, a roll. Right? Yang ditulis di luar dan di dalam. Sealed with the 7 seals. Yang dimeterai dengan 7 meterai. Right? And I have a strong angel. Yang ditanya, siapa yang layak membuka buku itu? Right? Tidak ada orang yang bisa layak. Kecuali the Lion of the Tribe of Judah. Right? Dan yang ditulis dalam buku-buku itu? Apa yang dibuka? Apa yang rahasia-rahasia apa yang dibuka? Prophetic history. Right? Simbol-simbol, authority, commandments, laws, the history, sejarah semua kerajaan-kerajaan.
dengan bahasa yang simbolik. Semua sudah ditulis, pengaruh dari semua raja-raja dan bangsa-bangsa dan orang-orang di dunia ini sampai ke akhir zaman. Mulai dibuka di situ, right? Mulai dibuka. Semua rahasia-rahasia profesi, right? Dan judgment. Semua commandments, authority, semua dibuka, right? Melalui profesi. Dan kita tahu kita punya gereja berdiri berdasarkan profesi-profesi yang sudah mulai dibuka sejak tahun 1798 oleh William Miller, right? Dan akan satu persatu dibuka. Jadi ada 7 yang dibuka, right? Oke. Pekabaran William Miller berdasarkan ayat yang paling foundational, ayat yang paling fondasi untuk pekabaran William Miller adalah apa? Kira-kira kalau mau pilih satu ayat yang paling fondasi sebagai fondasi daripada gereja Advent yang mereka mulai pekabarkan, memberikan pekabaran tahun mulai 1798. The first angel's message. Kalau ada satu ayat yang paling fondasi untuk gereja Advent, apa? Daniel 8 ayat 14 ya untuk 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14. Kenapa? Di situ dibilang dalam 2300 days shall the sanctuary be cleansed. Sanctuary will be cleansed setelah 2300 pagi dan petang. Dan mereka bilang itu berakhirnya kapan? Pertamanya William Miller tahun 1843. Pertamanya mereka bilang ya. Right. Mereka bilang 1843. Lalu akhirnya kita tahu ceritanya mereka belajar terus di Alkitab. Semua buku itu adalah Alkitab. Karena semua profesi-profesi di Alkitab, semua akhirnya berakhir di mana? Di Wahyu. Right? Semua berakhir di Wahyu. Right? Oke, semua berakhir di Wahyu. The prophecies present a succession of events. Prophecy itu adalah events yang terjadi succession, satu persatu, event terjadi satu persatu dan sampai akhirnya berakhir di judgment. Ini adalah terdapat di buku Daniel, right? Dan ini sudah diberikan untuk kita di zaman akhir. Daniel dibilang sudah dia harus tutup dan meteraikan sampai the time of the end. Not while we reach this time, the message concerning the judgment tidak bisa diberikan sebelum tanggal ini, right? Tapi sejak 1798. Jadi the great controversy, Nyonya White bilang, the time of the end, di mana profesi-profesi itu dibuka, di mana first angel's message pertama dikasih adalah tahun 1798. Right? Okay. Daniel disuruh seal, meteraikan dan tutup. Right? Lalu nanti hanya bisa dibuka oleh the Lion of the tribe of Judah, oleh Tuhan Yesus. Lalu nanti setelah dibuka, banyak yang bisa lari to and fro. Many will run to and fro. And knowledge dan pengetahuan makin bertambah. Right? Karena mereka sekarang sudah mengetahui. Satu meterai dibuka, meterai kedua dibuka. Makin hari makin banyak pengetahuan. Knowledge is increased. Mereka lari mondar-mandir di dalam Alkitab. Right? The opening then and unfolding of the apa yang dibuka? Prophetic word, prophecy yang dibuka.
Right? Itu adalah unsealing of the prophecy. Jadi apa yang dibuka? Prophecy. Dan the revelation of the mystery of God. Apa yang dibuka adalah the mystery of God. Mystery of God. And being reserved until the time of the end. Hanya bisa dibuka waktu the time of the end. Dan Nyonya White bilang time of the end itu tahun 1798. Itu time of the end. Karena di situ selesai kegelapan dan mulai meterai dibuka dan mulai ada terang. Right? Dan terangnya hari makin banyak karena kita punya pionir belajar tentang prophecy. Right? Satu persatu dibuka. Oke, sekarang kita mau taruh ini di timeline ya. Ini timeline yang kita taruh, sudah belajar, dan first angel's message, right? Second angel's message bergabung sama first angel's message. Lalu second angel's message bergabung sama third angel's message. Lalu di sini third angel's message dikasih power. Oke? Alright. Waktu di Sandelo. Ini first angel's message. Jadi waktu pertama first angel's message diberikan, harus ada increase of knowledge. Dan increase of knowledge-nya akan naik terus. Right? Akan naik terus. Right. Oke. Kita mau kasih lihat bahwa ini adalah time of the end. Ini julukannya increase of knowledge. Lalu message-nya di-formalize. Lalu di sini first angel's message, second angel's message. Untuk zaman kita, ini 9/11. Nanti midnight. Ini akan ada midnight cry, lalu ada Sandelo. Jadi kita percaya bahwa Sandelo itu terjadinya waktu third angel's message. Oke? Judgment. Itu Sandelo. Alright? Oke, sekarang kita taruh meterai-meterai yang dibuka. Kalau time of the end itu first angel's message, mulai dibuka. Meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Waktu 7 dibuka, apa terjadi? Ada diam di surga. Diam di surga itu sunyi senyap di surga ada hubungannya dengan judgment. Close of probation. Close of probation, pintu kasihan ditutup, Sandelo. Jadi ini adalah increase of knowledge. Mulai dibuka dari sejak time of the end. Alright? Dan dibuka sampai akhirnya sebelum Sandelo. Jadi semua sudah harus diketahui. Profesi-profesi harus dibelajar dan semua akhirnya bisa diketahui sampai yang terakhir. Waktu yang sudah terakhir, Nyonya White bilang, di dalam itu buku, dua-dua sudah di dalam dan di luar ada tulisan. Kenapa? Tidak bisa lagi ditambah. There's no more prophecies. Semuanya sudah diketahui waktu meterai yang ke-7. Sudah lengkap pengetahuan tentang profesi yang cukup untuk mempersiapkan mereka untuk masuk ke melewati pintu kasihan yang ditutup di Sandelo. Oke. Kalau ini kita punya line, kita harus lihat bahwa ini juga sebenarnya line kita itu sejajar dengan waktu zamannya William Miller. Karena William Miller pertama kali dia kasih pekabaran 2300 tahun 1798. Tapi masih salah. Mulai dia dapat pengetahuan bahwa sebenarnya 2300 tahun itu akan berakhir waktu musim fall, waktu musim semi. Dia dapatnya Mei 3, 1843. Right? Tapi di situ dia punya pekabaran, dia lupa. Dia tidak kasih terus ya tentang
bahwa Tuhan Yesus mereka bilang akan datang waktu waktu musim fall, in the fall, waktu musim gugur, right? Nanti Samuel Snow yang mulai kasih pelajarannya, right? Dan dia kasih pelajarannya, dia cetak April tahun 1844. Tapi apa terjadi waktu April 1844? Mereka bilang, oh Tuhan Yesus itu nanti datang tahun 1843. April 19 tahun 1844 itu akhir dari tahun 1843-nya Yahudi. Kalender Yahudi. Dan mulai kalender Yahudi 1844. Jadi 1843 Tuhan Yesus tidak datang. Berarti ada apa? Ada satu kesalahan yang tangan Tuhan menutupi kesalahan itu ya. Pada waktu itu. Dan waktu mereka masuk ke tahun 1844-nya Yahudi, itu setelah April 19, mereka bilang, ya, ini pasti ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Mereka mulai baca lagi Alkitab. Belajar lagi Alkitab. Ada kesalahan. Tapi kesalahannya itu sudah sebenarnya Tuhan yang menutupi kesalahannya. Right? Jadi mereka bilang, oh, ini sekarang tangan Tuhan sudah mulai diangkat. Karena tadinya mereka nggak tahu bahwa ada kesalahan. Sekarang, waktu di April 19, 1844, baru mereka realize, ada kesalahan rupanya. Right? Karena Tuhan Yesus tidak datang. Jadi berarti salah. Dan mereka disappointed. Lalu, Samuel Snow mulai kasih tahu. Itu waktu apa? Pengalaman 10 anak darah. The bridegroom cometh. Right? Waktu di tengah malam. The bridegroom cometh. Go ye out and meet him. Dia mulai mengerti bahwa itu terjadinya waktu di Day of Atonement. Right? Di Day of Atonement. Waktu hari Grafirat. Dan waktu dilihat itu sebenarnya harus terjadi di musim gugur. Right? Dan di sini mulai dia ketahui. Ini harus terjadinya waktu Day of Atonement. Dan dia punya pekabaran, dia kasih waktu midnight. Julai 21 tahun 1844. Dan pekabarannya baru dimengerti di Camp Exeter Meeting. Agustus 15, 1844. Dan di sini semua lengkap. Bahwa mereka bilang, mereka sekarang sudah tahu, Oktober 22, 1844, Tuhan Yesus akan naik ke awan-awan. Yang mereka punya kesalahan, mereka belum mengerti bahwa Tuhan Yesus itu naik awan, bukannya turun ke dunia, tapi naik awan masuk ke bilik yang Maha Suci. Right? Tapi mereka tahu tanggalnya. Jadi, pekabaran yang pertama dimulai oleh William Miller. Makin hari diperlengkapi, right? Makin hari terangnya makin terang, right? Makin hari makin terang, makin terang, makin terang. Akhirnya sempurna ya untuk pada waktu itu ya, sempurna tanggalnya. Sempurna tanggalnya. Oke? Pengetahuannya belum sempurna, tapi tanggalnya sempurna. Mereka tahu. Jadi itu adalah meterai yang ketujuh. Dibuka persis sebelum pintu kasihan ditutup. Right? Yeah, the probation is closed. Right? Di sini adalah silence in heaven. Ada silence in heaven. Okay? Alright.
Jadi kita tahu itu Oktober 22, 1844. Sejajar kalau untuk kita sejajar dengan Sunday Law. Alright. Jadi waktu di sini tangan Tuhan masih ditutup. Waktu mereka lewat di April 1844, mereka realize, ini secara kalender Yahudi, ini kita sudah masuk kalender Yahudi, kita sudah masuk tahun baru. Sementara Tuhan Yesus belum datang. Dan mereka merealize ini ada satu kesalahan. Dan di situ, setelah itu, Samuel Snow mengetahui bahwa sebenarnya itu terjadinya di hari grafirat di musim gugur. Alright? Jadi itu tangan Tuhan diangkat dari kesalahan mereka. Alright, kalau begitu, kalau ini terjadinya di zamannya William Miller, apakah ini juga harus terjadi di zaman kita? Harus. Ya. Karena Nyonya White bilang, apa yang terjadi waktu zamannya Miller akan diulang lagi to the letter waktu di zamannya kita. Okay. Makanya kita harus mengerti tentang sejarah dari Millerites. Right? Tanggal-tanggal ini ya istilahnya tidak perlu kita hafal ya. Tapi lama-lama kalau kasih terus, akhirnya terhafal juga. Alright? Apalagi April 19, 1844. Julai 21, 1844. Agustus 15. Ini akhirnya lama-lama kita hafal ini semua. Karena belajar cerita-cerita dari pengalaman pionir kita. Dan pengalaman pionir kita ini akan diulang di zaman kita. Right? Oke. Jadi pertanyaan saya, kapan kita punya secara priest? Ya? Kapan kita punya pintu kasihan ditutup? Kita sudah tahu di midnight. Right? Karena waktu priest itu adalah 10 anak darah, 5 yang wise, 5 yang foolish. Waktu mereka bangun di tengah malam, at midnight, mereka bangun, dapat seruan tengah malam, yang punya oil tidak bisa share sama mereka yang tidak punya oil. Yang tidak punya oil tidak bisa beli lagi. Berarti mereka punya probation sudah tutup. Tutup di midnight. Bukan tutupnya di Sunday Law sini, bukan. Tutupnya di midnight. Kalau gitu, 7 metra yang ketujuh harus selesainya kapan? Kalau ini tutup dari pintu kasihan, percobaan untuk bangsa imam, alright, untuk Bani Imam, for the priests. Metra yang ketujuh harus tertutup kapan? Tepat di midnight? Oh, tidak mungkin. Harus sebelum midnight ya. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4 saya bikin, saya kasih padat dan muatnya di sini. Alright? Oke, sekarang kita baca. Wahyu 8 ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Oke, kita udah baca ini tadi ya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. 7 sangkakala. Oke, apa hubungannya 7 meterai sama 7 sangkakala? Ini pertanyaan sebenarnya kita bisa lihat secara grafik di sini. 7 sangkakala itu juga di buku Wahyu 9 ayat 20. Oke, Wahyu 9 ayat 20. Kita lihat ya. Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain
yang tidak mati oleh malapetaka itu. Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau jalan. Right? 7 trumpets, 7 trompet itu juga melambangkan 7 plagues. Trompet juga di dalam Alkitab di nama lain dari trompet adalah plagues. 7 bala. Right? Trompet juga adalah bala. Oke. Yang kita bisa lihat ya, bahwa 10 bala Mesir secara spiritual terjadi di zaman kita. Right? Mulainya dari sejak 9/11. Ada 10. Dan akhirnya berhenti di Sandelo. Yang ke-10 ini Sandelo. Right? Kita punya pelajaran, kita sudah belajar berapa kali. Mulainya dari 9/11. Right? Yang ketiga berakhirnya di midnight. Ingat, the seventh seal. Waktu dia buka yang seal yang ke-7. Lalu habis itu ada juga 7 trompet. Trompet itu juga plagues. Ingat, waktu di sini selesai 7, ada 7 plagues lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 plagues lagi. Right? Nah, ini satu yang kita bisa lihat. Karena 10 bala yang terjadi di Mesir secara spiritual sedang terjadi di zaman kita sekarang. Setelah midnight ada 7 lagi. 7 bala lagi. Oke? Alright. Oke, ada pertanyaan? Anybody have any questions? Ini konsep-konsep baru ini kadang-kadang masih ya bahasa Indonesia harus disimak dulu atau ditelan dulu, harus dicerna. Tapi ada yang mau kasih pertanyaan? Anybody have any questions? Kayaknya rupanya saya punya presentation sangat jelas. Sampai semuanya mengerti. Ya, ada pertanyaan? Wah, hebat sekali ini. Oke, it's okay. Ada pertanyaan, Uncle. Oke, tanya. Uncle, 7 seals itu dari seal yang 1 sampai ke 4 itu kan disimbolkan dengan kuda. Kenapa yang 5 sampai ke 7 nggak disimbolkan dengan kuda juga, Uncle? Ya, itu simbol-simbol ya. Itu simbol. 1 sampai 4 itu sejajar dengan gereja-gereja. Tapi 5, 6, dan 7 tidak sejajar dengan gereja. Ya, istilahnya 5 dan 6 itu di Thyatira. Dan ke-7 itu terjadinya, ya terserah di waymark yang mana. Sebelum pintu kasihan ditutup. Jadi tidak sejajar. Yang 1 sampai 4 itu ada binatang yang bilang come and see. Come and see. Tapi 5, 6, dan 7 tidak ada. Oke? Alright. Oke. Coba kita lihat trompet. Bagaimana dengan trompet? Trompet 1, 2, 3, 4 itu untuk trompet. Apakah beda dengan trompet 5, 6, dan 7? Iya, beda, Uncle. Beda. Bedanya apa? Trompet. Yang pertama, 1, 2, 3, 4 itu adalah bangsa apa? Bangsa barbar yang menyerang kepada Roma kafir. Oke? Iya. Yang 5, 6, dan 7 adalah siapa? People. Islam yang serang kepada tentaranya Paus. Betul? Iya. Jadi mirip ya.
Nah, di situ kita bisa lihat perbedaannya dan persamaannya. Jadi yang 1 sampai 4 itu beda dengan 5, 6, dan 7. Ya, di situ ya. Ya, jadi ada bedanya. Ya, kenapa bahasanya begitu? Ya, aduh, ya mudah-mudahan nanti kita kalau di surga tanya deh kepada Yohanes dan Tuhan Yesus kenapa dia pakai dia punya lambang-lambang begini ya. Right. Ya. Tapi kita bisa lihat banyak yang mirip, tapi supaya bisa di compare to each other. Alright? Oke. Lalu gereja, 3 gereja yang terakhir itu Sardis, Philadelphia, dan Laodicea. 3 gereja yang terakhir itu semuanya berada waktu zamannya Millerite. Oke? Jadi 3 gereja yang terakhir. Jadi ya kondisi Sardis, kondisi Philadelphia, dan kondisi Laodicea terjadi di zamannya the Millerites. Ya, ya itu. Alright. Jadi ya persamaannya dan perbedaannya kita bisa lihat. Right? Oke. Alright. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, ada pertanyaan lain. Oke. Alright. Thank you, Tanya. Right? Thank you, Uncle. Oke. Alright. Oke. Ini dari early writings. Early writings 235. Ya mungkin saya tidak usah baca seluruhnya ya. Right? I saw the people of God joyful in expectation. Umat Tuhan ini orang-orang Millerite. Orang-orang mereka menunggu-nunggu Tuhan Yesus datang. Mereka bilang Tuhan Yesus akan datang tahun 1843. Mereka bikin chart. Chartnya dibilang Tuhan Yesus datang 1843. But God designed to prove them. Tuhan sudah secara desain. Desain bahasa Indonesia apa ya? Sudah merancang. Tuhan merancang bahwa itu adalah kesalahan itu untuk menguji mereka. His hand, dia punya tangan, covered a mistake. Tangannya menutupi satu mistake. Satu mistake. Satu kesalahan. Yang menghitung profesi. Untuk menghitung profesi. Ya. Jadi ada mistake. Dan kita tahu mistake itu adalah mistake apa? Apa mistake-nya? What is the mistake? Fullness of the year. Fullness of the year mistake. Oke. Bahwa kalau mulai di bulan gugur, di musim gugur, kalau 2300 tahun mulai di musim gugur, harus berakhir di musim gugur. Itu kesalahan yang mereka tahu disembunyikan oleh tangan Tuhan. Dan waktu tangan Tuhan diangkat, baru mereka bisa lihat. Mereka bisa lihatnya setelah April 1, 1844. Sebelum April 1, mereka nggak bisa lihat. Setelah April 1, mereka lihat, oh, karena Tuhan Yesus tidak datang. Lalu setelah itu, baru Samuel Snow kasih pekabaran bahwa akan datang waktu ya ditambahkan lagi. Dia punya pengetahuan makin bertambah. Alright. Yang kita tahu, apakah pekabaran dari Samuel Snow bertentangan dengan pekabaran dari William Miller? Apakah bertentangan pekabaran Samuel Snow dengan pekabarannya William Miller? Tidak. Dia punya pekabarannya hanya menambahkan cahaya supaya makin terang. Right? Supaya makin terang. Right? Okay. Early writings 235. Aduh. Ini panjang sekali ya, tapi saya hanya mau baca di sini ya. Those faithful ones, disappointed. Mereka yang waktu Tuhan Yesus tidak datang. Mereka yang setia, tapi kecewa. Yang mereka
tidak mengerti kenapa Tuhan Yesus tidak datang. Tidak dibiarkan dalam kegelapan. Kembali mereka mencari di dalam Alkitab, buka lagi Alkitab, dan mereka cari prophetic periods. Mereka belajar profesi. Mereka harus belajar lagi profesi. Tangan Tuhan diangkat dari angka-angka itu. Kalau kita lihat itu charts, ada angka-angka. Lalu ada satu kesalahan yang di-explain bahwa the fullness of year mistake. Ya. Mereka lihat prophetic periods. Ada beberapa prophetic periods, bukan cuma satu prophetic periods yang akhirnya berakhir di tahun 1844. Dan Nyonya White sudah bilang, Oktober 22 ada prophetic periods, ada beberapa prophetic periods, bukan cuma satu prophetic periods yang berakhir di Oktober 22, 1844. Setelah mereka mengetahui itu, mereka mengerti arti dari Oktober 22, 1844. Oke. Buku Wahyu, in the Revelation, di dalam buku Wahyu, semua buku Alkitab, semua, all the books of the Bible, semua buku Alkitab ketemu dan berakhir di dalam buku Wahyu. Istilahnya, semua cerita-cerita di dalam Alkitab, semua cerita-cerita Alkitab itu adalah profesi. Semua cerita-cerita Alkitab adalah profesi tentang akhir zaman yang berakhir di buku Wahyu. Here's the complement of the book of Daniel. Itu complement dari buku Daniel. Buku Daniel dan buku Wahyu. Buku Daniel adalah profesi, buku Wahyu adalah revelation. Right? Buku Wahyu itu tidak buku yang tidak di-seal adalah bukanlah revelation, tapi portion, sebagian dari profesinya Daniel yang relate to the last days. Yang dibuka waktu the time of the end. Oke, pertanyaannya, bagian buku Daniel apa yang the portion of the prophecy of Daniel? Sebagian dari profesinya Daniel yang yang cocok, yang melambangkan, yang relate, yang ada hubungannya dengan zaman akhir. Oke. Profesinya Daniel yang mana itu? Kita udah belajar ini. Daniel mana? Which prophecy yang terjadinya di zaman akhir? Daniel 11. Ayat berapa? 45. 40 sampai 45. Daniel 11 ayat 40 sampai 45. Itu akan terjadi di zaman akhir. Itu akan terjadi di zaman kita. Itu akan terjadi di zaman kita. Right? Daniel 11 ayat 40 dan 45. Dan ini mulai dipelajari at the time of the end. Pertanyaan kita sekarang. Apakah Daniel 11 ayat 40 dan 45 itu mulai dipelajari sejak tahun 1989? Iya. Betul. Right? Waktu mereka sudah mulai belajar. Mereka mulai belajar Daniel 11 ayat 40 sampai 45. Belajar mulai tahun 1989. Dipelajarinya di situ. Makin hari makin dalam, makin hari makin dalam, makin hari makin dalam. Tapi tidak mengerti Daniel 11 ayat 1 sampai 39. Tidak dimengerti. Tidak ada yang mengerti pada waktu itu. Sampai nanti akhirnya, kira-kira Desember tahun lalu, baru bisa dimengerti
Daniel 11 ayat 1 sampai 39. Right? Kalau sekarang mau ditanya, banyak orang di dunia ini yang tidak mengerti Daniel 11 ayat 1 sampai 39. Tapi ini barusan saja dibuka. Right? Daniel 11 ayat 40 part A dan 40 part B. Right? Lalu Daniel 11 ayat 41. Ini 40 part B terjadinya di tahun 1989. Lalu lompat langsung di Daniel 11 ayat 41. Terjadinya di Sandelo. Yang di tengah-tengahnya ini kapan terjadinya? Waktu kita belajar Daniel 11 ayat 1 sampai 39. Jadi ini kita punya pelajaran yang kita sudah pelajari berapa minggu sudah lewat. Ayat 1 sampai 4. 5, 6, 7, 8, 9. Lalu semua 10, 11, 12 sampai akhirnya ayat 39. Right? Semua ayat-ayat kita isi. Dan semua setelah kita isi, banyak yang kita bisa lihat bahwa yang paling penting yang kita bisa lihat bahwa di midnight akan ada peperangan. Perang apa namanya? Perang apa? Perang Rafia. Di mana King of the South menang lawan King of the North. Lalu terjadi perang lagi di Midnight Cry, di mana King of the North membalas dendam kepada King of the South. Problemanya dulu kenapa kita tidak mengerti ini? Tangan Tuhan menutupi satu, bukannya ya istilahnya mistake. Satu ayat 11. Ayat 11 kita nggak ngerti. Dulu kita kira waktu King of the South kalah, kita kira Rusia sudah kalah, sudah tidak ada lagi di sejarah. Tapi sebenarnya waktu Rusia kalah di tahun 1989, yang diambil adalah dia punya satellite countries. Dia punya negara-negara satelit yang sekarang sudah tidak lagi di bagian Soviet, tapi sudah banyak yang masuk ke European Union. Ya. Ya. Jadi, tapi Rusianya tidak kalah. Dan dia terus sebagai King of the South. Jadi di sini kita tahu bahwa sedikit lagi di midnight akan ada perang besar antara Amerika dan Rusia. Yang hebatnya Daniel 11 ayat 11 sudah bikin prediction bahwa Rusia akan mengalahkan Amerika di midnight. Tapi setelah itu, Amerika akan balas dendam, lalu mengalahkan Rusia di Midnight Cry. Dan waktu kalahkan Rusia di Midnight Cry, di sini akan terjadi penyerangan oleh Islam. Yang tadinya di 9/11 cuma kecil saja. Di sini akan berlipat ganda. Islam akan serang di sini. Serang Amerika. Serangannya sangat dahsyat. Sampai akhirnya harus dibikin hukum untuk menekan teroris-teroris. Dan yang dianggap teroris juga bukan hanya Islam, tapi juga mereka yang memelihara hari Sabat. Karena Islam itu pelihara hari Jumat. Jadi mereka itu bilang, oke, karena Islam kamu serang, kamu itu tidak pelihara hari Minggu. Makanya kita harus mulai bikin sandelo. Mulai bikin sandelo di sini setelah Islam serang. Oke, kita bikin sandelo buat orang Islam. Tapi sebenarnya, buat siapa?
yang aslinya mereka mau bikin sandelo buat siapa? Yang penganut hari Sabat. Padahal yang serang Islam. Dari situ mereka bisa bikin sandelo. Mulai dari Midnight Cry. Dan akhirnya the sandelo dibukanya di sini. Di mana di sini dibilang kamu harus menjunjung hari Minggu. Right? Tapi di sini dibilang waktu sandelo, di sini dibilang kamu kalau tidak berbakti hari Minggu dan berbakti hari Sabat, kamu akan masuk penjara. Itu di sandelo. Tapi kita yang bisa lihat dari sini bahwa akan ada peperangan. Dan yang perang yang sekarang Trump sedang melawan Putin ini sedang escalate, sedang mulai makin hebat sekarang. Kita sekarang lihat makin hebat. Ini akan terjadi perang. Tapi lihat bahwa Putin dan Rusia akan menang. Dan kalau Putin dan Rusia menang, itu adalah midnight. Dan midnight adalah waktu tidak ada lagi minyak yang bisa dijual beli lagi di midnight. Oke, jadi kita lihat yang kesalahan yang tadinya dibuka, ketutup, sekarang sudah dibuka. Alright? Sekarang sudah dibuka. Alright? Oke. Jadi kita, alright, saya mau lihat dulu ya. Alright, enggak, mundur. Oke, sudah dibuka. Jadi, yang pertama dipelajari tahun 1989, Time of the End, adalah Daniel 11 ayat 40 sampai 45. Pengetahuan makin bertambah. Akhirnya profesi yang terakhir yang Daniel berikan di Daniel 11 selesai dipelajari dan dimengerti dan melengkapi semua yang sudah dipelajari dari dulu. Tidak membantah atau tidak merubah apa yang sudah dipelajari dulu. Tapi makin terang cahayanya. Supaya akhirnya istilahnya seperti meterai yang ketujuh dibuka. Dan sekarang meterai 7 sudah dibuka. Karena Daniel 11 sudah lengkap. Oke, pengetahuan tentang Daniel 11 sudah lengkap. Itu adalah profesi yang terakhir oleh Daniel. Oke. Kita bisa perbandingkan dengan Millerites. Millerites belajar Daniel 8 ayat 14. Dan waktu mereka pertama belajar, cuma belajar pengetahuannya belum terlalu lengkap. Akhirnya persis sebelum mereka punya pintu ditutup, percobaan ditutup, mereka mengetahui semua tentang Daniel 8 ayat 14. Right? Untuk zaman kita belajar mulai dengan Daniel 11 ayat 40 sampai 45. Tapi waktu meterai ke-7 dibuka, kita tahu semuanya. Sekarang diperlengkapi dari Daniel 11 ayat 1 sampai ke 39 dan seterusnya 40 dan sampai 45. Right? Karena setelah itu surga akan sunyi senyap di midnight. Alright? Oke. Dan kalau begitu, inilah selesai pelajaran kita tentang 7 meterai. Oke. Alright. Ya, cukup 4 kali kita kasih dan kita perlengkapi semua karena sekarang cocok karena kita sudah selesai belajar tentang Daniel 11 juga ya. Kita sebenarnya belum selesai karena untuk di Indonesia Daniel 11 40 dan 45 sebenarnya sampai 45 belum
belum dikasih ya. Nanti yang berikut kita kasih Daniel 11 sampai 40 sampai 45. Alright? Supaya benar-benar bisa selesai ini metrai ke nomor 7 nih. Ya. Karena setelah metrai ke-7 dibuka, akan ada sunyi senyap di surga. Dan pintu kasihan ditutup karena tidak ada lagi minyak yang bisa dijual beli lagi. Oke, alright. Ada pertanyaan? Anybody have any questions? Alright. Ada cukup jelas? Ada pertanyaan? Uncle ada pertanyaan. Oke, ini Keisha ya? Iya. Oke, Keisha. Oke. Apakah Midnight itu sejajar dengan Perang Dunia Ketiga, Uncle? Ya, bagus pertanyaannya. Betul, Keisha. Betul. Nah, kita nanti dalam beberapa minggu lagi mulai belajar tentang Perang Dunia Ketiga. Karena Perang Dunia Ketiga itu sebenarnya kita bisa belajar karakteristik Perang Dunia Ketiga berdasarkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan kita bisa taruh di garis. Kita sekarang kalau belajar Alkitab harus taruh di garis. Oke, harus taruh garis, belajar taruh di garis. Right? We have to put line upon line. Oke, karena semua bisa ditaruh di garis. Right? Semua bisa. Istilahnya, sedangkan yang pelajaran yang Dino kasih tentang makanan, kita bisa taruh di garis. Itu Daniel 1. Right? Daniel 1. Oke. Ya, first angel's message. Kapan? Time of the end. Taruh di garis. 1989. 1798. Right? First angel's message. Alright, Daniel 1. Oke, jadi Perang Dunia Ketiga. Ya. Ini Keisha udah bagus, udah pikir ke depan ya. Udah tahu perang-perang ini ya. Perang ini Amerika sama Rusia. Pertama Amerika kalah, lalu habis itu Amerika menang. Ini Perang Dunia Ketiga. Habis itu Sandelo. Right? Habis itu Sandelo. Oke. Oh, betul. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nanti kita kasih pelajarannya itu dari Realm of Grisha nanti kita taruh di Realm of Grisha. Oke, kita teruskan. Kalau mau belajar ke depan boleh nonton Dragon's Wrath karena kita sudah mulai di situ. Oke. Alright. Tapi nanti jangan takut, kita akan bikin di Nagamara. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya rasa kita bagusnya untuk Nagamara atau yang di Indonesia, kita kasih Daniel 11 ayat 40 sampai 45 ya, supaya dikejar semua. Alright? Ya, ada lagi pertanyaan? Anybody? Ada pertanyaan? Ya. Aduh. Oke deh. Oke.